يا إمام الهدين الله يا نبي سلام عليك. Muda energi, menyejukkan mata bila dipandang, dan beliau saat ini menjadi ketua forum Mubaik Muda se-Asia Tenggara. Beliau adalah Kiai Muda Haji Asmar Lambo SHI MSI. Ibu-ibu sudah siap untuk mendengarkan tausiah? Kurang semangat sudah siap? Bapak-bapak sudah siap? Nggak lupa jamaah yang ada di belakang sudah siap? Baiklah jamaah sekalian, marilah kita ikuti dengan seksama Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah yang akan disampaikan beliau yang terhormat Kiai Muda Haji Asmar Lambo SHI MSI. Umurnya oleh Allah, amin. Yang ada masalah keluarga diselesaikan masalahnya oleh Allah, amin. Yang belum menikah segera menikah, amin. Yang banyak utangnya lunas utangnya, amin. Banyak utang semua sebelah sana. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Apa sami'ul basir? Bapak-bapak, sami'ul alim apa sami'ul basir? Ibu, sami'ul basir. Ayyuhal kiram, yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Bupati Merauke di tengah-tengah kita, Masya Allah. Beliau orangnya tawadu, rendah hati, Masya Allah. Beliau orangnya senyumnya, Masya Allah, sangat manis. Perempuan-perempuan, ibu-ibu pada senyum-senyum melihat Pak Bupati. Kenapa? Karena umurnya seperti baru 24 tahun. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati. Masya Allah, orangnya sangat ramah, orangnya sangat murah senyum. Tasabbumuka ila wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sadaqah. Islam mengajarkan selalu tersenyum. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Kalau senyum sendiri ya lama-lama masuk rumah sakit jiwa. Betul tidak? Betul tidak? Yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Danrem 174 atau yang mewakili beliau, yang kami muliakan dari Satuan Kepolisian yang Masya Allah sangat luar biasa. Indonesia semakin aman, Indonesia semakin tentram, dan insya Allah perasaan kita akan semakin tenang dengan aparat-aparat seperti TNI dan Polri yang hadir pada malam ini. Amin. Amin. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merauke, Ketua PBIH, serta Komando Satuan TNI dan Polri
Mudah-mudahan semuanya disehatkan badannya oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya oleh Allah, amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa saya haturkan ucapan terima kasih dan penghormatan kepada Al-Habib yang telah men-setting acara ini menjadi acara yang sukses, Habib. Setiap tempat, setiap suatu daerah yang ada Habib di dalamnya, kita menjadikan cinta kita kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menjadikan paku-paku di dalam daerah itu sehingga Allah lindungi dari musibah. Beliau kita kenal Habib yang insya Allah sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya tidak panjang lebar, izin kepada Pak Bupati. Umat Islam tidak sempurna keislamannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imannya seseorang sampai dia mencintai saudara-saudaranya sesama dia manusia seperti ia mencintai dirinya sendiri. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina dinaikkan ke langit yang ketujuh. Dari langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit yang ketujuh. Kemudian Rasulullah diangkat naik di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah singgasana Allah yang ada di Arasy. Pada saat Rasulullah masuk di Sidratul Muntaha, Rasulullah menatap langsung wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasulullah melihat wajahnya Allah, bukan Rasulullah yang memberi salam, tapi yang memberi salam adalah Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat datang wahai nabiku, selamat datang wahai rasulku, selamat datang wahai kekasihku. Pada saat itu pula Rasulullah katakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan bagi diriku dan seluruh orang-orang yang senantiasa berbuat baik di muka bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam doa Rasulullah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah memaafkan. Kalau ada orang yang cerita jeleknya bilang, buat apa saya maafkan? Itu ibu-ibu kalau marah, Pak, bukan tangannya menunjuk begini, bukan mulutnya itu ibu-ibu begitu, betul tidak? Mengakui diri sendiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Masya Allah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Allah, diberi hadiah salat. Yujibu alaikumus salat, menjadi perintah kewajiban bagi setiap jiwa umat Islam
untuk mendirikan sholat. Siapa yang tidak mendirikan sholat, la dina liman la sholata lahu, tidak ada agamanya orang yang tidak sholat. Makanya harus sholat, karena orang yang tidak sholat tidak dianggap beriman dan beragama Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sholat yang menjadi hadiah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaatnya sholat itu? Ada yang nonton. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrarus Salat. Ia berhitungan dengan orang tuanya. Orang tua sudah sakit, anak sudah tumbuh dewasa. Bilang anaknya pertama, itu bapak sudah sakit. Ingat ini rumah saya punya. Bilang anaknya kedua, oke, bapak sudah sakit, ambil rumahnya, saya ambil tanahnya. Bilang anak ketiga, ambil rumahnya, ambil tanahnya, tinggalkan di sini, karena saya yang punya semua kebunnya bapak. Bertengkar anaknya gara-gara harta orang tua. Orang tua belum meninggal, orang tua masih hidup dalam keadaan sakit. Tidak ada anaknya yang merawat dengan baik orang tuanya. Kenapa? Karena kita orang tua tidak pernah memberikan adab kepada anak untuk dibangunkan dengan sholat. Makanya anak tidur, bangunkan salat subuh. Jangan dunia terus. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Itu sapi belum makan. Bangun, bangun, bangun. Itu rumah belum bersih. Bangun, bangun, bangun. Pergi sekolah. Tidak pernah bangunkan anaknya. Bangun nak, salat subuh. Inilah resikonya apabila anak tidak dididik dengan agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, bangunkan anak-anak kita dengan sholat. Siap? Siap Bapak Ibu? Siap bangunkan anak dengan sholat? Istri kita bangunkan dengan sholat? Ibu-ibu kalau pergi pergi pengantin, tidak sholat itu. Sudah pakai bedak 7 lapis nomor 14, jerawatnya sudah tidak ada kelihatan. Naik mobil, masya Allah, bilangin di dekatnya, bu, sudah bisa sholat. Hai ini, hai. Wanita dilaknat sama Allah. Dia bohongi dirinya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu ma yakhda'una illa anfusahum. Dia menipu dirinya sendiri. Ada nggak begitu bu? Ada. Ada. Mana orangnya, mana? Berhenti, tobat dari sekarang. Pulang rumah. Yang penting sekarang kewajiban kamu harus sholat 5 waktu. Sholat kewajiban kamu. Kemudian sebelum kamu sholat, fa'adzin qabla sholat. Azan dulu sebelum sholat. Tahu azan Pak? Kita buka begini. Allahu Akbar, itu namanya azan. Kata Rasul, di bawahnya di depan. Engkau boleh saya bebaskan. Yang penting kau jaga sholat 5 waktumu. Sebelum engkau sholat, kamu harus azan dulu sampai curi pulang ke rumah. Alhasil pencuri ini rajin sholat, rajin sekali sholat. Setiap masuk waktu sholat dia azan sholat duhur, dia azan sholat maghrib, azan sholat isya, dia azan kemudian dia sholat. Apa yang terjadi? Bulan demi bulan, waktu demi waktu, akhirnya dia kesusahan lagi. Dan kembali dia mau mencuri. Saat itu dia selesai melaksanakan sholat tahajud tengah malam. Setelah dia sholat tahajud, dia doa, ya Allah saya mau pergi cari rezeki. Ya Allah terpaksa saya harus mencuri lagi. Kan Rasulullah tidak larang saya cuma disuruh sholat. Saya sudah sholat. Setiap selesai sholat saya senantiasa berdoa, dan sekarang saya mau pergi mencuri, ya Allah. Dia doa sama Allah. Setelah itu tengah malam dia bereaksi. Dia naik di rumah orang yang paling kaya. Setelah dia naik di rumah orang yang paling kaya, dia bawa karung. Bukan lagi bawa karton, karung dia bawa. Karung, dia ambil semua barang-barang mewah yang ada di dalam rumah orang kaya itu. Emasnya diambil, bintang permatanya diambil. Bahkan kalau seperti pencuri sekarang, biar televisinya orang ambil semua, masukkan dalam karung. Selesai dia masukkan dalam karung, tiba-tiba jamaah dimuliakan Allah, sementara asyik-asyiknya dia mencuri, masuk waktu subuh. Dia ingat pesan Rasulullah,
Kalau masuk waktu sholat, kau harus azan dan sholat. Terpaksa ini barang yang sudah dia masukkan di karung, dia simpan di tengah rumahnya orang kaya, kemudian dia azan di tengah rumahnya orang kaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tuan rumah, kasih bangun suaminya. Bapak, bangun. Kenapa? Ada orang azan di tengah rumah. Suaminya terbangun, dia katakan sama istrinya, Bu, tenang, itu namanya malaikat. Malaikat itu tengah malam azan di rumah. Dengan santainya tuan rumah, suaminya bangun, dia pergi berwudu. Selesai dia berwudu, dia pergi berdiri di belakang pencuri tadi. Pencuri masih sementara azan, la ilaha illallah. Selesai azan, pencuri berdoa, tuan rumah juga berdoa. Kemudian sholat sunnah ini pencuri, tuan rumah juga sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, qamatlah pencuri. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasul Allah. Sampai akhir. Selesai qamat ini pencuri, alhasil dia persilakan tuan rumah jadi imam. Tuan haji silakan jadi imam. Ini pencuri disuruh sama tuan rumah, kamu yang jadi imam, kamu malaikat. Dia bilang, tidak, saya pencuri. Tidak, kamu malaikat. Dorong-dorong bayi, kamulah, tidak ada mau jadi imam. Saling dorong-dorong, tidak ada mau jadi imam. Akhirnya terpaksa ini pencuri jadi imam. Pencuri jadi imam, khusyuk sekali. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bilang tuan rumah, merdunya suaranya malaikat. Masya Allah. Apa yang terjadi? Selesai sholat, alhasil pencuri, perampok, panah, perindaun tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, sang pencuri berdoa, Ya Allah, saya sudah 30 tahun jadi pencuri, barusan ada yang menganggap saya malaikat. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Bilang tuan rumah, amin. Amin. Masya Allah. Nyambungnya pencuri sama tuan rumah. Selesai berdoa, jabat tangan tuan rumah dengan pencuri. Selesai jabat tangan pencuri, permisi mau pulang. Apa kata tuan rumah? Tunggu dulu. Apa ini sudah kau kasih masuk di karung? Bilang itu pencuri, kau lihat saja di situ ada suami amasmu di situ. Sudah aku kasih masuk di karung. Nah, apa kata pemilik rumah? Begini pencuri, begini malaikat. Ya, karena kau kira dirimu pencuri, ini yang sudah kau bungkus, ambil semua. Kau malaikat, ambil berkahnya perlu, ambil semua. Ya. Ini tuan rumah dia panggil istrinya, Mak, masih ada emas di situ di laci, kasih semua berkahnya, berkah. Ambil semua. Akhirnya ini pencuri pulang ke rumahnya jadi orang kaya. Kenapa? Karena telah diberikan harta yang banyak oleh orang kaya. Tepuk tangan buat pencuri. Masya Allah. Ibu, apa hikmah dari kisah ini? Pertama, siapa yang menjaga sholatnya, Allah mengangkat derajatnya. Seorang pencuri 30 tahun jadi pencuri, Allah angkat derajatnya, digelar sebagai malaikat oleh orang terkaya di Madinah. Siapa orang terkaya itu? Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang kaya raya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itulah rumahnya yang dinaiki oleh pencuri, dikasih semua harta, menjadilah dia terangkat derajatnya. Sahabat Nabi yang menggelar malaikat kepada pencuri tadi. Kita bukan pencuri, kita bukan penjahat. Jaga sholat, dijamin Allah mengangkat derajat. Amin. Dua, hikmah dari kisah ini, siapa yang jaga sholatnya, Allah selesaikan urusan dunianya. Pencuri miskin 30 tahun susah ekonomi, tapi karena dia jaga sholatnya, dia azan di tengah rumah orang kaya, dia jadi kaya karena dikasih semua. Ambil halal karena dia dikasih. Andainya dia larikan itu yang di dalam karung, itu haram. Makanya Bapak Ibu,
Siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan memudahkan rezeki yang halal baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan solusi atas setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang halal dan rezeki tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah. Sekali lagi, salatullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Oke, Bapak Ibu, hadirin hadirat dimuliakan Allah. Terakhir, udah banyak kulihat ibu-ibu yang sudah mulai tidak senang hatinya. Kenapa dia bilang panjang sekali ini Ustaz? Itu ibu-ibu kalau marah, kami tangannya menunjuk, nanti mulutnya itu bilang Ustaz pun nanti dikasih begitu kalau saya tidak berhenti. Makanya terakhir, 3, as-salatu miftahu kulli khairin. Salat itu adalah kunci kebaikan. Salat itu adalah kunci segala kebaikan-kebaikan. Siapa yang jaga salatnya, Allah akan memberikan kunci-kunci kebaikan. Makanya orang rajin sholat, insya Allah mereka akan senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Orang yang susah sholatnya, susah bangunnya, susah dia dirikan sholat, maka pasti Allah akan lepas tangan dengan dia, sehingga ini sinyalnya terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika orang jaga sholatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mematikan dia dalam keadaan mulia. Dia akan mati husnul khatimah. Seorang kakek tua kaya raya hendak meninggal dunia. Pada saat dia mau meninggal dunia, dia tahu diberikan ilham oleh Allah, dibisikkan, sehingga dia tahu dirinya tidak lama saya meninggal dunia. Dia kumpulkan semua keluarganya, dia sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh keluarga hadirin yang hadir, siapa yang mau menemani saya masuk di dalam kubur, biar 3 malam saja semua hartaku akan saya kasih. Tidak ada keluarganya yang siap. Tidak ada yang mau, Pak, 3 malam. Akhirnya terpaksa ini orang kaya suruh keluarganya panggil semua warga kampung, kumpul dalam satu lapangan. Wahai hadirin hadirat yang hadir, siapa yang mau menemani saya masuk dalam kubur 3 malam saja, maka seluruh hartaku akan saya berikan kepadanya. Pada saat itu ada yang hadir orang miskin, sangat miskin, kerjanya hanya menebang kayu di hutan. Setelah dia tebang, dia jual. Apa modalnya? Hanya kampak saja. Tahu kampak? Di kampungku bilang wase-wase. Tahu kampak? Ini saja modalnya. Ini orang miskin, kebetulan dia hadir sama istrinya. Istrinya bilang, bapak, angkat minta kamu. Temani itu orang kaya, kalau mati 3 malam saja. 3 malam saja kita sudah kaya. Coba lihat itu orang Bugis merantau ke Merauke tidak pulang-pulang. Ini cuma 3 malam saja kita sudah kaya. Berpikir suaminya, cocok juga ini, cocok juga. Akhirnya dia angkat tangannya. Wahai Tuhan, saya siap menemani kamu di dalam kubur 3 malam. Dengan syarat seluruh hartamu saya ambil, tapi saya mau minta kompensasi. Saya mau minta syarat. Apa itu? Silakan. Orang miskin ini bilang, saya hanya minta 2 saja. Pertama, bolehkah saya bawa makanan masuk di dalam? Yang kedua, bolehkah dibuatkan ventilasi, buatkan lubang, karena saya masih mau bernyawa. Bilang ini orang kaya, oke, siap. Disaksikan oleh keluarganya, dibuatkan mau bukti perjanjian. Kemudian setelah itu pulanglah orang miskin. Tidak lama kemudian ini tadi orang kaya betul-betul meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, datanglah ini orang miskin, dimandikan ini orang kaya, sesudah itu dikafani. Ini orang miskin juga dikasih begitu. Sesudah itu digalilah yang lahat dengan luas. Kenapa? Karena 2 orang yang mau masuk, orang mati sama orang
orang hidup. Dimasukkan orang mati, di sampingnya dimasukkan orang hidup. Kemudian ditutup dengan papan, dia bawa makanan juga karena dia orang hidup yang satu, yang orang miskin. Papannya dibuatkan lubang-lubang karena kenapa? Harus pakai ventilasi. Kemudian dibuatkan selang yang menghubungkan dengan udara. Agar apa? Agar dia bisa bernafas. Setelah itu ditutuplah kuburan ini, dia tinggal berdua di dalam. Pulang semua pengantarnya, orang mati sama orang hidup. Datang mungkar wa nakir. Datang mungkar, apa katanya ini orang miskin? Apa nanti ini pertanyaannya mungkar sama orang mati? Ternyata mungkar bukan orang mati yang tanya, orang hidup dulu yang tanya. Bilang mungkar, apa mau ambil di sini? Kau temani orang kaya. Kenapa kau temani? Kalau berhasil 3 malam saya ambil semua hartanya. Baru pertanyaannya mungkar, dia sudah kencingi dirinya. Apa pekerjaanmu di dunia? Saya menebang kayu. Apa kau pakai tebang kayu? Kampak. Kampakmu dari mana? Dari besi. Besinya kau beli di mana? Beli di pasar. Uangnya dari mana? Belum sampai pertanyaannya mungkar, dia lompat dari kuburan. Masya Allah. Nggak cukup 1 malam, dia pulang ke rumahnya. Istrinya bilang, "Bapak, kenapa kamu pulang? Tidak jadi kita jadi orang kaya kalau begitu." Bilang suaminya, tobat saya. Bilang istrinya, "Kenapa kau tobat? Nah baru 1 malam." Tobat saya. Apa kata istrinya? "Pak, kau pergi rumahnya itu orang kaya, minta sama anaknya sebagian hartanya. Kenapa? Karena kamu sudah temani dia 1/2 malam. Minta sebagian saja." Apa kata suaminya? "Mak, sadar kok. Bayangkan di dalam kubur saya dapat pertanyaan banyak sekali, baru kampak modalku. Apalagi kalau aku ambil lagi itu banyak sekali pertanyaannya nanti." Makanya yang 2 mobilnya hati-hati, banyak sekali pertanyaan. Ya, Bapak Ibu yang 2 mobilnya kasih ustaz 1. Kalau ditanya nanti sama mungkar, berapa mobilmu? 2. Kau pakai apa? Kasih ustaz pakai ceramah, aman. Betul tidak? Betul tidak? Ya, ditunggu ya mobilnya. Kumpul-kumpul aja, belikan mobil ustaznya. Ibu yang punya burung walet, tanya satu-satu burung walet nanti. Baru gampang, pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana kita? Makanya jamaah dimuliakan Allah, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab atas setiap amanah yang Allah berikan. Allah berikan harta, gunakan ke yang baik-baik. Allah berikan jabatan, gunakan jabatan dengan baik. Allah berikan kemuliaan kepada kita, ayomi sesama, senantiasa memberikan wejangan yang baik, bermanfaat kepada sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada sesama manusia. Maka dari itu, sebagai kesimpulan, 1, jaga sholat, Allah muliakan kita. 2, jaga sholat, Allah selesaikan perkara sulitnya ekonomi kita. 3, siapa jaga sholat, Allah akan muliakan dia sehingga mereka senantiasa terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. 4, kalau kita jaga sholat, maka Allah menjamin akan menyelesaikan apapun masalah kita. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah jabatan, apapun masalah kita, Allah tahu apa yang tidak kita ketahui. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita baik untuk kita, tapi menurut Allah belum tentu baik bagi kita. Allah seperti dokter. Seorang yang sakit, pasien ini minta manis-manis, dokter tidak kasih. Kenapa dokter tahu ini orang tidak boleh makan manis? Kenapa? Kena penyakit gula. Minta yang enak-enak, dokter gak kasih. Kenapa? Karena dia kena kolesterol. Orang sakit tak tahu, Allah pun begitu. Kita minta yang enak-enak, Allah kasih yang susah. Kita minta yang baik, Allah membuat kita menderita. Yakin di balik semua itu Allah memberikan sesuai apa yang terbaik untuk kita. Maka dari itu senantiasalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Danrem, kepada Pak Kapolda atau yang mewakili, ya, Pak Kapolres, ya, semuanya, Bapak Ibu, terima kasih kepada panitia, kepada Habib yang sudah capek berdiri. Betul tidak? Capek berdiri ya? Lanjut. Di sana lanjut, di sini teler. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sungguh menyejukkan hati apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati Kabupaten Merauke yang kami hormati, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya mendapatkan berkah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad, Bapak Dr. Andes Haji Abu Bakar Ahyar untuk memimpin doa kepada beliau. Dengan hormat kami silakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari sejenak kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini saya akan pimpin menurut tata cara agama Islam pada Bapak Bupati dan hadirin yang berbeda keyakinan dengan saya. Mohon berdoa sesuai dengan agama dan tata cara kita masing-masing. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal du'a. Allahumma ftah lana ya Allah wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah ya Allah wa abwabal sihah wa abwabal umur wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, ridhoi dan berkahi acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah. Ya Allah, Tuhan yang Maha berkehendak, berkahilah kehidupan kami dengan penuh kedamaian, aman dan bermartabat. Ya Allah, berkahi pula umur kami, sehatkan badan dan jasmani kami ya Allah, terutama pada Bapak Bupati dan keluarga, juga Bapak Wakil Bupati dan keluarga, dan semua yang hadir. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah ibadah kami semakin khusyuk, berpikir yang jernih untuk bekerja mengisi pembangunan di daerah kami. Ya Allah, jadikanlah daerah kami, Kabupaten Merauke, menjadi daerah yang aman, yang damai, tercukupi semua keperluan hidup kami. Ya Allah, menjelang hari pemilihan umum tanggal 17 April, daerah dan negara kami tetap aman ya Allah, aman terkendali di bawah perlindungan-Mu ya Allah. Jagalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan salah kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak keturunan kami menjadi berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rabbi, saatnya nanti Ustadz Haji Asmar Lambo SHI MSc meninggalkan Kota Merauke. Berkahilah keselamatan ya Allah di dalam perjalanannya, juga dalam keadaan selamat, tiba di kediamannya kelak juga dalam keadaan selamat dan ridho ya Allah. Ya Allah, masih banyak doa dan pinta kami, tapi hanya Engkau yang mengetahui akan isi hati dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Abu Bakar Ahyan yang telah memimpin doa. Akhirnya peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini telah usai. Terima kasih Bapak Bupati yang telah hadir, terima kasih Bapak Wakil Bupati, dan terima kasih seluruh jamaah sekalian yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai langkah Bapak Ibu sekalian menuju ke kediaman masing-masing. Akhirnya terimalah salam kami, Isaqat Bakai, satu hati, satu tujuan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwasanya Ustadz Asmar Lambo setelah di Kabupaten Merauke ini akan menuju ke Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Mapi. Harapan kita semua, kita doakan semoga perjalanan beliau berkah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan, semoga beliau selamat sampai tujuan, dan insya Allah nanti bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Makassar. Amin amin ya robbal alamin. Ya Sayyid